Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Marangkayu. Yang saya hormati rekan-rekan CGP, Pak Arti dan Pak Teguh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri Marangkayu dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Marangkayu yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan berkah, rahmat dan hidayah, diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersilaturahim di ruangan yang sangat berbahagia ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan dari CGP, yaitu pendampingan individu kedua. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi yang berbahagia, pada hari ini berdasarkan jadwal yang sudah kami susun, maka pada hari ini kami selaku pengajar praktik angkatan ke-7 Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu, karena katanya kan ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Jadi kalau sudah kenal, sebetulnya nanti ketemu di jalan atau ketemu di mana, oh itu dulu Bapak pernah ke SMK 1 pendamping individu kedua, gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Sulbi, sehari-hari bekerja di SD Negeri 013 Muara Badak. Jadi SD Negeri 013 Muara Badak ini punya dua sekolah, satu induk, satu filial. Sekolah induknya di Jalan Plen 13 Sambera arah Desa Salacela. Kemudian SD filialnya itu yang di pinggir jalan arah ke Muara Badak, yang sebelah kanan dari sini di Citra. Mungkin di sini ada siswanya dari Citra ya, karena sebagian juga siswa saya katanya sekolah di SMK Negeri 1 ini. Kebetulan saya alhamdulillah diangkat dalam hal ini lolos sebagai pengajar praktik angkatan ke-7. Salah satu CGP saya adalah Pak Ardi Priyono. Kemudian di samping kanan saya ini teman saya yang ganteng ini, namanya Muhammad Habibi. Beliau sehari-hari bekerja di SD Negeri 012 Muara Badak. Jadi kalau kita ke Muara Badak, sekolahnya tidak kelihatan karena agak masuk ke dalam. Jadi dari jalan perintis itu belok kiri sekitar 300 meter. Jadi beliau pernah sebagai PLT kepala sekolah, pernah sebagai kepala sekolah berprestasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat masih PLT. Pada tahun ini sama-sama diberi tanggung jawab, diberi tugas sebagai pengajar praktek. Salah satu CGP yang didampingi oleh Pak Habibie adalah Pak Teguh. Jadi saya CGP saya Pak Ardi, kemudian Pak Habibie CGP-nya Pak Teguh. Jadi karena kami masing-masing mempunyai satu CGP dalam satu sekolah,
maka pendampingan individu keduanya itu harus bersamaan. Tujuannya supaya tidak terlalu banyak mengambil waktu kesibukan Bapak, Ibu, Kepala Sekolah dan Dewan Guru terkait tugasnya sehari-hari di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa yang berbahagia, para CGP selama ini sudah melewati beberapa tahapan, mulai lokakarya orientasi, lokakarya 1, pendampingan individu 1, kemudian sudah melalui proses belajar di LMS. Jadi sudah ada satu modul yang diselesaikan, yaitu modul 1. Dalam modul 1 ini berisi 4 modul. Modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Setiap modul ini semuanya mengacu ke alur merdeka. M-nya mulai dari diri, kemudian E-nya elaborasi konsep, kemudian R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi konseptual, E-nya eksplorasi konsep, kemudian K-nya koneksi antar materi, dan A-nya aksi nyata. Dari 4 modul yang ada di modul 1, salah satunya membahas tentang visi-misi dan prakarsa perubahan yang mengacu kepada siswa. Nah, itulah yang akan didiskusikan pada hari ini tentang visi-misi yang sudah dipelajari, yang sudah disusun oleh CGP di modul 1, khususnya di modul 1.3, akan diselaraskan dengan visi-misi sekolah. Namun begitu, tidak mesti bahwa visi-misi yang sudah disusun oleh rekan-rekan CGP itu akan mengganti visi-misi sekolah. Tidak mesti. Cuma nanti akan didiskusikan apakah visi-misi sekolah ini dengan visi-misi yang sudah disusun oleh CGP ini selaras, perlu digabungkan atau bagaimana. Itulah nanti yang butuh diskusi dari Bapak Kepala Sekolah maupun rekan-rekan Dewan Guru maupun para siswa. Jadi pada saat nanti kegiatan akan langsung dipandu oleh CGP. Nah, karena Pak Ardi dan Pak Teguh berada di kelas yang berbeda, berada di naungan fasilitator yang berbeda, karena perlu saya jelaskan dulu bahwa di kegiatan guru penggerak ini ada fasilitator dan ada pengajar praktik. Kami pengajar praktik mendampingi CGP itu di pendampingan individu dan lokakarya. Sementara kegiatan di LMS itu didampingi oleh fasilitator namanya. Jadi nilai kami memberikan ke CGP itu di pendampingan individu dan lokakarya. Sementara di LMS itu murni kewenangan daripada fasilitator. Jadi fasilitator Pak Teguh dengan Pak Ardi berbeda. Jadi bisa saja nanti ada sedikit mungkin ada sedikit agak perbedaan, namanya fasilitator yang memberikan arahan, panduan dan sebagainya, mungkin ada sedikit perbedaan, tapi saya yakin garis besarnya pasti sama. Kalaupun ada sedikit perbedaan, saya yakin itu tidak akan signifikan. Yang namanya orang pasti ada sedikit perbedaan pendapat dan sebagainya. Jadi Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang saya hormati beserta para siswa yang berbahagia, karena CGP kami ini sudah melalui proses, jadi kami sangat mengharapkan supaya proses diskusi kita pada hari ini bisa kita laksanakan dengan santai namun serius, juga sebagai pembelajaran kepada CGP kami nanti, supaya nanti kedepannya bisa lebih semangat, bisa lebih
serius lagi untuk mengikuti kegiatan CGP. Baik Bapak Ibu dan para siswa yang berbahagia, untuk kegiatan selanjutnya saya persilakan kepada rekan CGP untuk memandu diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Pak Teguh saya persilakan. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Muhammad Sulubi. Baik sekalian, dalam kesempatan ini sebelum kita mulai acara diskusi ini, langkah baiknya kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara ini kepada beliau. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada pembimbing ya, pembimbing calon guru penggerak atau pengajar praktek calon guru penggerak. Anak-anakku beserta guru-guru sekalian, guru penggerak ini dicetuskan oleh Menteri Nadiem Makarim untuk sebenarnya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang pengabdian atau bidang pengajaran. Walaupun ketika program ini diluncurkan banyak sekali pro dan kontra terhadap program calon penggerak dan banyak sekali guru-guru yang tidak mau ikut guru penggerak ini. Alhamdulillah sekolah kita ada aja yang mau nih, yang berdua ini, Pak Adi sama Pak Teguh. Mudah-mudahan nanti guru-guru lain bisa mengikuti jejak Pak Ardi dan Pak Teguh untuk mengikuti calon guru penggerak. Ada yang sedikit saya terangkan Bapak ini tentang SMK. SMK itu adalah dulunya memang dia satu kabin dengan dulu menengah dan dasar. Sekarang menengah adalah kejuruan berdiri sendiri di bawah advokasi atau vokasi. Sekarang adalah vokasi. Jangan digaru. Intinya bagaimana SMK itu ketika adalah KBR-nya adalah merujuk kepada skill. Ilmu pengetahuan adalah ke nomor 2-nya. Bagaimana nanti Pak Ade kalau mengajar matematika, rujukannya adalah misalnya di TKJ, maka rujukannya TKJ, bukan matematika. Makanya kalau Bapak Ibu buka matematika SMK itu sangat beda dengan SMK SMA. Dia hanya sangat dasar. Jadi ketika mengajar tuh sekarang ada namanya adalah penyesuaian. Ketika matematika terajar, maka dia harus mengajar dalam lingkup TKJ. Kalau dia di lingkupnya TKJ, kalau dia lingkupnya TAB, maka lingkupnya adalah lingkup TAB, matematika TAB namanya. Makanya semua ilmu pengetahuan yang normatif adaptif, kami menyebut normatif adaptif. Itu normatif adaptif itu adalah ilmu terapan. Matematika terapan, kalau Pak Teguh tidak ada masalah karena beliau berasal orang produktif. Di akhir Nadiem Makarim dulu adalah ke awal-awalnya ke SMK itu 60-40, 60 praktek, 40 adalah ilmu teori. Pembaruan dari SMK adalah bagaimana anak-anak SMK, anak-anakku itu punya skill. Itu sudah mencapai angka 85% kalau tidak salah, 80% skill di jurusan masing-masing itu harus mempunyai skill yang mumpuni. Bukan saya mengabaikan normatif adaptif sebenarnya, makanya SMK itu rujukannya selalu pada prakteknya. Bagaimana matematika itu harus punya praktek. Levelnya adalah level bagaimana level berbahasa. Kalau dia berbahasa tadi saya bilang ke TKJ, maka Pak Ardi harus mampu menyesuaikan levelnya ke TKJ, bukan lagi berbicara pada matematika SMA. Maka selalu saya bilang teman-teman guru, ayo menjadi guru SMK, bukan menjadi guru SMA. Kenapa?
Kenapa seperti itu? Karena guru SMA itu berdiri di depan kelas, guru SMK itu adalah membuat skill anak menjadi yang diinginkan. Itu anak-anakku. Jadi mudah-mudahan nanti ketika calon penggerak, calon guru penggerak ini mampu menyesuaikan ilmunya di produktif. Bagaimana saya selalu bilang, ayo baca bagaimana sih orang SMK mengajar. Jangan sampai ketika mengajar menjadi orang SMA. Anda orang SMK, bukan orang SMA. Tujuan utama orang SMK adalah bagaimana anak-anak itu punya skill di jurusan masing-masing, bukan mempunyai skill ilmu pengetahuan. Jadi skill prakteknya yang paling utama. Kalau dia di TKJ maka dia mumpuni di bidang komputer. Kalau dia teknologi algebra maka dia mumpuni di alat beratnya. Matematika gimana Pak? Lupakan katanya dulu. Kalau saya dulu. Kalau di vokasi lupakan matematikanya. Tetapi matematika di teknologi algebra tetap digunakan. Anda dasarnya nanti kalau mau kuliah tetap menggunakan matematika. Tapi ketika Anda masuk di TAB, teknologi algebra, matematika adalah pendorong atau pembantu Anda dalam mengerjakan seni mesin. Mesin itu seni sebenarnya. Komputer pun seni. Makanya itu membantu Anda dalam menghitung bagaimana. Makanya selalu bilang, ayo teman-teman bagaimana kolaborasi matematika berkolaborasi sama fisika, berkolaborasi sama bahasa itu mampu menjadi praktek utama ke dalam tubuh produktif. Jadi harus seperti itu. Bagi teman-teman calon bergerak itu yang saya harapkan, misi kita adalah, jangan lupakan misi SMK adalah menciptakan generasi, bagaimana generasi itu siap kerja, bukan generasi siap kuliah. Kalau Anda di depan kelas menggunakan semua RPP dan RPP itu berdasarkan RPP itu, makanya itu SMA namanya saya kira. Tapi kalau RPP Anda gunakan ilmu praktek, ilmu bagaimana praktek matematika itu adalah prakteknya nanti di TKJ, maka itulah SMA, SMK. Itu bedanya SMK sama SMA. Adik-adik yang masuk ke SMK harusnya paham sudah bahwa kita lebih pada menekankan pada hari kemarin ketika kita dipindah ke vokasi, maka hampir 80% adalah kita harus mempunyai skill jurusan yang Anda pilih. Kalau Anda pilih adalah jurusan TKJ, maka jurusan TKJ adalah bagian hidup Anda. Makanya anak-anak produktif, anak-anak yang memilih jurusan harus bisa mencintai jurusannya. Saya sangat berharap dengan meningkatnya kompetensi guru penggerak ini nanti mampu menggerakkan anak-anak untuk lebih giat lagi untuk mempelajari apa yang menjadi pilihannya nanti. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekolah, Bapak Edi Sofyan. Dia telah memaparkan bagaimana visi yang harus kita miliki sebagai guru SMK, yaitu bagaimana menciptakan siswa ini yang dapat praktek, ya, artinya mempraktekkan segala ilmu yang diajarkan di sekolah ini. Mungkin itu bisa jadi salah satu acuan nanti ketika kita masing-masing memunculkan ide dalam menyusun visi kita. Artinya bagaimana menjadi guru yang bersifat atau berkarakter SMK, ke SMK-an bukan ke SMA-an. Mudah-mudahan kedepannya kita diberikan kemudahan dalam hal itu. Selanjutnya perkenalkan saya untuk mempresentasikan presentasi saya, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Adi Priyono untuk mempresentasikan presentasi beliau. Kepada kepala sekolah kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Sulbi dan Pak Habibi, kemudian rekan-rekan guru yang sekalian
yang berbahagia serta anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Teguh, ini adalah visi dan prakarsa perubahan oleh CGP, yaitu dari saya sendiri, yaitu dari angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Marangkayu. Ya, lanjut. Yang pertama yaitu dari pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi setiap anak itu datang memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa merubah atau mengubahnya. Kita hanya bisa menuntun mereka dengan kita, jalan kita, agar mereka sukses kelaknya. Jadi anak datang dan lulus itu semuanya tidak akan menjadi anak yang sama. Mereka memiliki ciri khas masing-masing. Mereka memiliki keunikannya, mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tugas kita sebagai guru adalah membimbing dan memastikan mereka berkembang dengan baik di sekolah kita. Bisa dilihat Pak. Kemudian visi SMK Negeri 1 Marangkayu itu kan lebih sama dengan karena saya ambil dari visi SMK 1 Marangkayu sebagai wahana pendidikan dan latihan yang berpegang pada iman dan takwa, mempunyai jati diri, kompeten, kreatif, kompetitif, serta berwawasan lingkungan. Nah, visi saya sebagai guru penggerak itu apa? Yaitu mewujudkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri. Visi sekolah dan visi saya itu beririsan. Jadi ada beberapa item yang beririsan. Jadi setiap visi itu, visi sekolah itu setiap sekolah pasti punya visi yang baik. Dan kita guru juga mengajar dan datang ke sekolah itu pasti dengan niat yang baik. Kita harus memastikan bahwa anak-anak itu mendapat pendidikan terbaik di sekolah kita. Mereka harus mendapatkan yang terbaik dengan kualitas pendidikan yang baik untuk menghasilkan anak-anak yang terbaik. Next. Baik, untuk prakarsa perubahan dengan kanvas bagja. Jadi dalam pendidikan guru penggerak, saya yang awalnya tidak mengetahui, jadi hanya sekedar datang mengajar dan pulang, mulai memahami bahwa kegiatan pendidikan itu tidak hanya seperti itu. Kegiatan pendidikan itu memastikan bahwa anak itu mendapat perlakuan terbaik. Jadi dengan ruang kolaborasi modul 1.3 di modul di prakarsa perubahan kanvas bagja itu ada langkah-langkah yang bernama bagja. Apa itu bagja? Yang pertama B, yaitu buat pertanyaan. Apa itu buat pertanyaan? Jadi kita memunculkan masalah-masalah. Jadi dengan masalah yang ada, insya Allah setiap masalah selalu memiliki solusi. Jadi dengan permasalahan itu tidak memunculkan suatu bermasalah baru, tetapi bagaimana kita mencari solusinya. Kemudian A, ambil pelajaran dari pertanyaan tersebut, kita bisa mengambil pelajarannya. Kemudian G, gali impian. Apa sih impian yang bisa kita wujudkan? Kemudian J, jabarkan rencananya. Dan yang terakhir, atur eksekusinya. Baik, yang pertama yaitu mewujudkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri. Nah, itu semua hal baik, tetapi hal-hal itu tidak bisa kita lakukan secara bersamaan. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan salah satu terlebih dahulu. Untuk memulainya, kita saya ambil yang berakhlak mulia dulu. Yaitu untuk definisinya tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita ke pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Apa yang harus kita wujudkan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita, yaitu tindakannya membuat rancangan kegiatan yang dapat mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Jadi untuk mewujudkannya tidak serta-merta kita secara spontan, tetapi pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang terstruktur, yang memiliki rencana. Jadi tidak secara spontan tetapi harus secara sistematis berjalan dengan baik. Baik.
Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Kemudian siapa yang dapat dijadikan teladan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Siapa? Jadi kita bisa mencari guru lain, orang tua, atau orang yang dapat dijadikan teladan di sekitar kita. Biasanya di suatu masyarakat ada teladan, ada tokoh masyarakat yang disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Biasanya ada pemuka agama, ada tokoh-tokoh masyarakat, atau ketika di suatu sekolah ada seorang guru yang memiliki karisma atau memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, dia orangnya bisa dijadikan teladan, bisa dijadikan role model, dijadikan contoh untuk seperti inilah orang yang bisa dijadikan teladan yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, apa saja aktivitas yang bisa mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, sholat zuhur berjamaah. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi sholat, kemudian ketika pagi datang, saya salut dengan Bapak Kepala Sekolah kita yang setiap pagi bisa menyambut peserta didik itu di gerbang. Itu menurut saya suatu tindakan yang patut dicontoh, sangat baik. Jadi ketika peserta didik itu datang dan disambut, maka mereka, saya merasa begitu saya mendatang sudah diberi sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu menurut saya sangat baik sekali dan perlu dipertahankan. Kemudian 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, jadi perlu pembiasaan itu menyapa siswa. Kita juga perlu, tidak harus siswa dulu yang menyapa kita, tapi kita boleh lah sekali menyapa siswa, senyum, mengucapkan salam. Jadi itu pembiasaan yang bisa meningkatkan, tidak langsung merubah, tapi hanya bisa meningkatkan secara pelan-pelan. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik kita bisa mulai dari diri kita, kemudian kita tularkan ke teman-teman kita, ke sekitar kita, ke guru-guru, ke murid. Jadi akhirnya sekolah ini akan menjadi sekolah yang memiliki akhlak yang baik. Ingat bahwa kita sekolah memang membutuhkan ingin meningkatkan kemampuan kita dalam skill pendidikan, tetapi pada akhirnya akhlak kita juga akan menentukan segalanya. Jadi kegiatan keagamaan dan pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun itu bisa kita mulai dari diri sendiri. Kemudian gali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika peserta didik berakhlak mulia tercapai? Ketika kita sudah mencapai kebiasaan 5S sudah terwujud, kira-kira apa lagi kita ingin lakukan? Yaitu kita bisa membuat lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik, bisa membuat narasi dan dokumentasi dalam usaha mencapai perubahan tersebut, kemudian bisa membuat deskripsi bagaimana guru menyikapi apabila ada peserta didik yang belum ikut dapat menunjukkan sikap berakhlak mulia. Dalam perubahan, tidak semuanya ikut berubah. Ketika kita melakukan kebiasaan baik, tidak serta-merta semuanya. Kalau baik itu hanya 1-2 yang ikut, tetapi kalau keburukan itu gampang sekali menular. Misalnya membolos, yang tidak suka membolos kalau sudah ikut temannya pasti membolos. Tapi kalau misalnya mengajak teman untuk tidak terlambat, pasti hanya 1-2. Makanya itu, untuk ini ketika pembiasaan pendidikan sudah baik, mari kita merangkul teman-teman kita secara pelan-pelan. Mungkin hari ini masih terlambat, kita ingatkan besok. Apa sih untungnya terlambat? Kalau misalnya rumahnya jauh, kenapa tidak berangkat lebih awal? Seperti itu. Kemudian lanjut, Pak. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah pertama yang bisa kita lakukan? Yaitu yang pertama dari kita sendiri, kita memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anak kita, pada murid-murid kita, agar disaksikan mereka bahwa pembiasaan baik tidak dimulai dari mereka, tapi dari diri kita sendiri. Ketika kita sholat, kita yang jadi imamnya, kita yang di depan, kita yang bisa pertama, memberikan contoh, kemudian menegur. Jangan ada kegiatan ketika ada sholat terjadi.
Kita mulai ketika belum mau sholat, kita dulu stop. Jangan ketika memang tidak mau sholat, kita stop dulu. Jangan main bola, jangan main basket, jangan main yang lain. Lanjut, berapa lama target untuk mencapai terwujudnya? Kita membuat capaian target yang realistis setiap bulan. Jadi target itu berubah-ubah setiap waktu. Target yang realistis, kita tidak bisa 100% mengubah semuanya dalam 1 bulan. Jadi harus realistis target itu. Kemudian ketiga, apa saja tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Kemudian tadi, selain 5S kita bisa memasang poster atau ya selain 5S 10K. Kemudian apa saja tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Yaitu melakukan pembiasaan seperti ketika kita mengajar, dibiasakanlah berdoa sebelum mengawali dan mengakhiri kegiatan. Itu sederhana tetapi cukup penting agar pembiasaan itu terjadi. Kemudian bagaimana cara mengukur dari proses kemajuan tersebut? Yaitu kita buat lembar observasi dan rubrik penilaian sikap. Bagaimana sebelum dan sesudahnya. Nah ini dari yang sudah Pak Teguh tadi sampaikan, ada yang tidak menyampaikan apa hasil yang sudah ditulis, bisa disampaikan? Ya silakan, terima kasih. Kepada siapa? Bu Lina, silakan Bu Lina. Tidak apa-apa. Nomor 1 aja ya Pak ya? Waduh, kalimat. oh gitu ya? Ya. Waduh. Ya, saya mau menyampaikan tentang kalimat rumpang ya. Kalimat rumpang, izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak pendamping. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang mempunyai fondasi yang kuat dan seimbang antara kekuatan akhlak baik dan kecerdasan, yaitu keseimbangan antara intak dan intek. Ya, yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah seseorang yang dilahirkan dengan keistimewaan masing-masing. Seperti yang sudah disampaikan bahwa anak mempunyai kodratnya masing-masing dan guru adalah pendamping perkembangan itu. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan terwujudnya komunikasi yang baik antara guru dan murid dengan metode pembelajaran yang saya pakai sendiri khususnya di bahasa Inggris itu adalah metode pendekatan Haydn Curriculum. Kemudian yang keempat, murid di sekolah saya sadar bahwa perasaan nyaman itu merupakan salah satu dasar dari terciptanya pendidikan pembelajaran yang baik dan pembelajaran yang berkualitas. Tentunya kalau di SMK juga diseimbangi dengan kegiatan-kegiatan produktif inovatif. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah yakin bahwa melakukan pembelajaran yang baik secara sistematis dan berjalan dengan baik, prosesnya adalah dengan bekerja sama dan menciptakan hubungan baik di setiap stakeholder yang ada di sekolah, guru, siswa, dan semua warga sekolah. Yang keenam, saya dan guru lain paham bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian target terciptanya pembelajaran yang seimbang, sehingga nantinya akan mendorong terciptanya siswa yang handal serta seimbang fondasi jiwa dan kecerdasan, insight dan impact. Terima kasih Pak. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin komentar saja, bukan main. Saya senang nih, guru saya tadi mengutip tentang Ki Hajar Dewantara nih. Mudah-mudahan tidak sekedar mengutip tapi membaca bukunya. Karena saya tahu buku Ki Hajar Dewantara itu banyak seriesnya. Dari beliau kecil sampai yang besar, sampai beliau meninggal.
Kata-kata beliau itu bukan hanya itu, banyak sekali kata-kata beliau tentang pendidikan, dan bisa nanti dikolaborasikan tentang pendidikan. Tadi Bu Lina menceritakan INTA, maka Anda harus merujuk juga nanti ke buku miliknya Hasyim Asy'ari, bagaimana beliau mendirikan juga lembaga pendidikan. Nah, terus juga Ki Hajar Madara, boleh Anda rujuk juga bukunya. Di modernisasi ada rujukan buku yang mungkin nanti bisa Anda jadikan rujukan juga. Kalau ini Anda sampaikan, maka Anda merujuk kepada salah satu buku tentang gerakan sekolah menyenangkan yang dikemukakan oleh seorang dokter dari UGM bersama istrinya. Nah, itu bagaimana beliau banyak sekali menulis tentang bagaimana sih tentang mengelola murid. Di buku beliau Anda akan menemukan bahwa semua murid tidak ada yang duduk, semua murid itu unik. Saya suka tadi Pak Adi bilang semua murid unik. Nah, itu yang menjadi dasar evaluasi, dan itu akan menjadi dasar guru-guru lain. Jadi semua murid itu unik. Tidak ada seorang murid pintar segalanya. Bahkan kalau Anda butuh baca buku rujukan Dr. Viva, itu anak nakal pun itu pintar. Kenapa? Kalau nggak pintar, nggak mungkin nakal. Karena nakal itu perlu ilmu. Bagaimana seorang anak misalnya dari samping itu bisa loncat pagar, dia harus berilmu. Nah, makanya rujuk lagi salah satu buku seorang kiai dari Jawa Barat. Beliau berkata, Anda boleh mengakses semua ilmu, tapi jangan lupakan adab. Ilmu harus tinggi daripada adab. Nah, itu jadi rujukan. Anda boleh baca bukunya juga, yang sangat baik bukunya. Kalau itu Anda akan jadi rujukan semua, yakin calon guru penggerak nanti adalah orang yang terbaik, nanti menjadi yang akan mengajar murid-murid kita. Bukan sekedar mengajar, betul. Seorang guru itu bukan sekedar mengajar. Jadi mendidik itu lebih penting daripada mengajar. Mengajar itu semua orang bisa. Bahkan pengamen itu bisa mengajar, tapi mendidik belum tentu. Nah, yang paling penting ketika kita masuk kelas itu adalah mendidik. Selalu saya bicara, ayo kita masuk kelas itu jangan dulu memberikan ilmu, tapi yang penting itu bagaimana memberikan nasihat kepada murid-murid kita. Lebih penting lagi memberikan motivasi kepada murid kita, bagaimana murid kita itu bisa lebih bergiat lagi. Itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diambil dari Ecek Luntar. Terima kasih. Semangat dan support yang disampaikan oleh Bapak Sekolah. Begitu juga referensi yang mungkin dapat kita pelajari untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain yang sudah menulis kalimat tumpang, mungkin bisa disampaikan. Berita sudah? Fitri? Saya yakin kita semua setiap guru punya visi. Cuma kadang-kadang visi itu masih tersimpan di dalam hati. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa munculkan dan kita wujudkan menjadi sebuah visi, baik itu visi pribadi dan nanti bisa dirangkum menjadi sebuah visi sekolah. Baik, terima kasih dari kalimat yang sangat inspiratif dari Bu Lina tadi.
Baik, kemudian yang terakhir. Jadi apa makna pernyataan visi bagi Bapak atau Ibu? Jadi visi yang sudah kita buat, bukan kita buat, dari masing-masing kita pasti memiliki visi, entah itu tertulis, tersirat atau tersurat. Jadi dari setiap manusia itu memiliki visi. Jadi janganlah kalian tidak memiliki visi, jangan hidup sekedar hidup. Ya. Kemudian apa harapan, cita-cita Bapak atau Ibu untuk murid, kemudian rekan-rekan pendidik, kemudian komunitas sekolah, bagaimana untuk sekolah kita, kemudian masyarakat kita di sekitar kita, dan yang terakhir bangsa dan negara kita. Jadi kita selalu memiliki harapan, setiap hari kita hidup dalam harapan, kita tumbuh kembang dalam berharapan. Jadi yang pertama, apa harapannya untuk murid kita? Murid, melihat murid kita datang pulang setiap hari, pasti kita memiliki ketika lulus, semoga dia menjadi anak-anak yang terbaik, lulus dengan memiliki karakter yang baik untuk masyarakatnya, minimal untuk masyarakatnya. Jadi dia bisa berguna untuk dirinya, masyarakatnya, syukur alhamdulillah untuk bangsa dan negaranya. Banyak anak kita berprestasi untuk bidang-bidang lain, tidak hanya bidang pendidikan. Kemudian bagaimana teman-teman kita, rekan-rekan kita, rekan-rekan yang setiap hari kita temui bersama-sama kita selalu memiliki harapan bahwa untuk tidak hanya untuk diri kita yang menjadi lebih baik, tetapi rekan-rekan kita juga. Karena keluarga kita selama yang di rumah, ya di tempat kerja ini, kita susah senang sakit, jika tidak teman kita siapa lagi, jika tidak rekan kerja kita. Kemudian bagaimana dengan komunitas sekolah, bagaimana dengan sekolah, lingkungan sekolah kita. Selain teman-teman kita memiliki tempat kerja yang bernama sekolah, bagaimana sekolah ini ingin kita kembangkan maju bersama siswa, murid, kemudian dengan pimpinan kita. Kemudian bagaimana dengan negara kita yang kita merasa peran kita kecil, tetapi jangan pernah menghilangkan peran kecil tersebut, karena setiap orang memiliki perannya masing-masing. Kemudian apa yang selama ini menjadi keyakinan bersama dan menyatukan sekolah kita. Kita selalu datang ke sekolah memiliki keyakinan bahwa tempat ini adalah tempat yang terbaik. Kita selalu yakini bahwa tempat kerja kita adalah tempat yang terbaik. Jika belum baik, kita ubahlah menjadi lebih baik. Kemudian apa yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah Bapak Ibu dengan memiliki murid di sekolah lain. Ingat bahwa tidak ada murid yang tidak istimewa, semuanya istimewa. Jangan pernah membandingkan murid di sana lebih apa lebih anak. Setiap murid punya keunikan, kita unggul dalam keunikan kita masing-masing. Kemudian apa kontribusi orang dewasa dan para pemangku kepemimpinan di sekolah kita dalam mewujudkan murid dengan profil pemuda Pancasila? Dalam sekolah kita memiliki lingkungan sekitar kita yang bisa bersosialisasi. Kita bisa berajak kerjasama dengan orang tua siswa, dengan pihak-pihak terkait, terutama untuk misalnya kita kan SMA, SMK, kita bisa ajak perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama, untuk ikut membangun perkembangan sekolahan kita, untuk yang menjadi lebih baik. Baik, itu saja yang dapat sampaikan. Saya kembalikan untuk Pak Teguh untuk memandu kesimpulan dari kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya melanjutkan lagi, yaitu tentang prakarsa perubahan, yaitu kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini, tentang bagaimana visi dan prakarsa perubahan. Tidak sekedar visi, tetapi bagaimana visi itu kita jalankan dan kita laksanakan.
Yaitu yang pertama, saya bacakan kalimat rumpangnya ya. Saya memimpikan murid-murid yang aktif, tangguh, bertanggung jawab, beretika, dan percaya diri. Dan saya percaya bahwa murid adalah titipan Tuhan, yaitu manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, di mana tiap anak itu unik dan tidak dapat disamakan satu sama lain. Kemudian di sekolah saya mengutamakan arahan agar murid menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka belum berdisiplin dengan baik. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa membimbing murid agar mempunyai sikap yang positif dan menjadi anak yang berbudi luhur baik. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa banyak tantangan karena kondisi sekolah maupun lingkungan dan pola pikir mereka yang belum sampai pada pola pikir. Itu adalah jawaban lain dari yang disampaikan oleh salah satu guru yang itu juga baik, tetapi kemudian baik, setelah membaca beberapa kalimat rumpang, yang pertama saya mencoba menyimpulkan apa yang ingin guru-guru inginkan di sekolah kita. Yang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang aktif, berakhlak baik, dan cerdas dalam intak dan intek. Aktif, berakhlak baik, cerdas dalam intak dan intek. Yang kedua, saya percaya bahwa tiap murid adalah individu unik. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan komunikasi yang baik dalam hal pembiasaan siswa. Kemudian yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa dapat berkompetisi selama mereka mau berusaha. Lanjut, yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk di sekolah saya yakin untuk membimbing murid menjadi lebih baik.
Dan yang terakhir, yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa banyak tantangan yang perlu diselesaikan untuk